Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam program Bisnis Bali News. Kali ini saya ada di Grand Bumi Mas, di mana ada toko elektronik dan juga furniture. Di tengah pandemi COVID-19 ini kita ingin melihat seberapa banyak kebutuhan masyarakat ya, yang dimana furniture dan elektronik itu merupakan kebutuhan sekunder gitu ya. Saat ini saya bersama dengan Direktur dari Grand Bumi Mas, yaitu Bapak Rici Cesar Bumi. Mari kita sapa. Halo Pak Rici. Ya. Selamat pagi. Halo, Mbak Dwi. Gimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Mbak Dwi sendiri sehat ya? Semoga sehat selalu. Jadi di tengah pandemi ini memang kesehatan sih yang penting. Sangat penting ya. Jadi bagaimana Pak Rici kondisi di tengah pandemi untuk elektronik dan furniture? Untuk saat ini jadi kondisi bisnis hampir karena Bali ini sangat terdampak. Iya. Sangat sangat berdampak ya, karena pariwisata kita belum balik normal. Jadi usaha kita pun mengalami penurunan secara omset. Tentu ya, karena di pandemi ini kurang lebih sejak Maret memberikan dampak pada semua lini ya, termasuk bisnis-bisnis ini juga. Kalau secara persentase kurang lebih dari awal pandemi itu turun berapa persen? Kita kurang lebih turun sampai 40%. 40% di awal pandemi? Di awal sampai sekarang. Sampai sekarang masih ya? Dan kondisi sekarang pun masih belum stabil. Jadi harapan kita sih cepat kembali normal. Cepat kembali normal. Jadi memang pandemi ini memukul kita semua yang tidak pernah disangka ya. Tidak pernah disangka untuk mengalami dampak yang sangat luar biasa, karena di Bali sendiri memang pendapatan utamanya dari pariwisata, sedangkan pariwisata saat ini kita bisa lihat benar-benar terpuruk. Dan saat ini kan mungkin mulai adanya new normal, aktivitas masyarakat sudah seperti biasa, mungkin wisatawan domestik juga sudah mulai beraktivitas di Bali. Tapi untuk akhir-akhir bulan 2-3 bulan terakhir ini udah ada running untuk kebutuhan. Yang saya perhatikan ya, jadi dua minggu terakhir ini ya, 2 minggu pekan ini karena ada long weekend. Ya, jadi sangat terbantu ya. Jadi ekonomi di Bali ini jadi memang banyak turis domestik yang datang. Jadi banyak juga usaha-usaha di Bali yang terbantu ya, hotel-hotel mulai buka lebih banyak kamar mungkin ya. Restoran-restoran juga lebih banyak pemasukan, dan secara tidak langsung toko kita pun jadi lebih ramai. Lebih ramai 2 minggu belakang. Iya, 2 minggu belakang ini toko kita lebih ramai. Ya. Yang paling laku di tengah pandemi waktu kemarin itu apa Pak Rici? Kemarin itu karena orang-orang semua work from home. Jadi banyak yang beli cooking appliances seperti oven, mixer, blender gitu. Ya, mereka bereksperimen untuk memasak ya. Beraktivitas di rumah aja mungkin ya. Tapi sampai saat ini masih banyak orang mencari atau bagaimana? Sekarang sudah mulai turun. Mungkin masyarakat sudah mulai jenuh ya. Jadi sudah mulai pergi keluar lagi, bosen. Mungkin masak di rumah ya. Dan aktivitas juga sudah mulai terbiasa. Iya. Malah kemarin sempat booming juga bisnis ini kuliner online kan ya. Jadi mereka jualan makanan online ya. Free delivery gitu bener, ya. Benar. Itu mungkin yang masyarakat juga sudah mulai beraktivitas di luar gitu ya. Iya, sehingga tidak banyak juga menghabiskan waktu untuk di rumah. Nah, kemudian Pak Rici, ada nggak strategi di tengah pandemi ini untuk tetap bisa menjual barang-barang elektronik dan furniture itu sendiri? Untuk sementara ini sih tetap ya, kita selalu di Grand Bumi Mas ini kita jalankan program-program diskon, promo. Ya seperti kemarin kita waktu yang event kita yang terakhir itu Halloween ya, tanggal 31 kita ada pesta kostum di sini. Jadi tetap bagaimana supaya customer tidak bosan ya, walaupun kita di masa pandemi seperti ini, kita tetap buat toko kita exciting. Betul. Ya, dan kita juga selalu aktif secara sosial media. Ya, terus Instagram, Facebook, seperti itu. Jadi memang fokus juga ya di penjualan online ya? Ya, di benar. online. Jadi kalau misalnya pesan tidak harus datang ke toko, bisa via online, kemudian bisa home delivery juga. Benar. Benar ya. Jadi kalau Grand Bumi Mas itu sendiri berdiri sudah sejak kapan?
Grand Bumi Mas ini baru buka tahun lalu sebenarnya. Artinya ini Ya, adalah tahun kedua. Yes, Ya. benar sekali. Kemarin kita buka itu di Juli akhir, ya grand opening kita bulan Oktober. Kemudian ya ini tahun kita yang kedua. Tahun yang Dan kedua. so far so good. So far so good so ya. far so good. Artinya Ya, respon jadi masyarakat juga respon bagus masyarakat ya. luar biasa ya, dan sebenarnya saya juga saya sendiri kaget ya. Jadi biasanya kalau toko baru buka itu kan masih cari pelanggan baru ya, masih meraba-raba seperti itu ya. Cuman waktu kita buka ternyata respon masyarakat luar biasa. Kita sudah lumayan ramai. Ya. Mungkin dari yang membedakan dari toko yang lain apa yang ada di sini? Lengkap ya? Kita lengkap. Lengkap ya. Ya, jadi konsep kita itu one stop shopping untuk peralatan di rumah Di ya. rumah. Jadi elektronik, ada TV, mesin cuci, AC, termasuk furniture juga. Furniture juga ya. Jadi kalau umpamanya customer mau umpamanya punya rumah baru seperti ya. itu, Langsung tinggal datang aja ke Grand Bumi Mas gitu. Langsung bisa dapetin langsung bisa, semuanya. yes. Ya. Kalau kualitasnya ini memang kualitas yang bagus ya. Kita segmennya kualitas pasti semua ini ya, kita jaga kualitas pasti yang paling bagus kita kasih ya, dan itu pun dengan ragam yang sangat luas ya, dari yang harga yang termurah sampai barang-barang premium kita ada di sini. Ya, artinya memang Jadi menyediakan kita menyediakan untuk customer di segala kalangan. segala kalangannya. Itu memang kita juga harus melihat pasar juga, karena pasar Yes. kita juga tidak hanya menengah ke atas, tapi juga ada yang dari sana Benar. juga. Kemudian pandemi ini kan kurang lebih sudah 8 bulan ya Pak Ricci ya. Yang tadi sudah disampaikan juga memberikan dampak, bahkan menurunkan omset juga. Karyawan bagaimana? Ada berapa karyawan Pak Ricci? Karyawan kita di sini ada 70. 70 Ya, ya? jadi 30 karyawan inti, kemudian untuk staff sales kita ada 30. Ya, sekitar 30-40. Mereka selama pandemi ini mereka ada sempat dirumahkan atau tidak? Beberapa itu di bulan Mei ya, Mei, Juni itu yang mungkin lumayan parah waktu itu. Jadi memang operasional toko jadi terdampak juga. Terdampak Ya, karena kita di sini kan full AC gitu ya. Jadi full listrik selalu kita nyalakan seperti itu. Operasional terdampak, sebagian ada yang kita memakan, mau tidak mau. Iya, Tapi tidak itu pun mereka maklum. Ya. Mereka maklum, dan setelah kondisi toko sudah mulai normal membaik ya, saya bilang ya, kita sudah panggil balik lagi. Artinya sekarang sudah formasi lengkap ya untuk karyawannya? Untuk sekarang saat ini masih lengkap. ada beberapa sudah lengkap. Sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Sudah lengkap lagi. Karena saya juga seperti punya tanggung jawab. Iya, betul. Iya, punya tanggung jawab terhadap mereka ya. Apalagi di kondisi seperti ini, pemasukan itu kan sangat penting. Betul. Ya, jadi kasihan juga kalau umpamanya mereka terlalu tidak lama ada di rumah kan. pemasukan. Ya, benar. Nah, kemudian Pak Ricci, ada nggak kerjasama dengan mungkin toko-toko kecil sebagai supplier gitu? Ada. Ada ya? Ada. Sebelum pandemi malah banyak ada toko-toko kecil di sampai di daerah Tabanan, karena kita ada toko juga di Tabanan. Oh ya, ada berapa cabangnya? Kita ada, ini toko kita yang keempat. Artinya sudah Ya. punya 4 ya? 4 di Tabanan kita ada 3. Ini toko kita yang paling baru ya. Ini yang nomor 4. Artinya di tengah pandemi seperti ini juga masih banyak ya mitra untuk toko-toko kecil. Turun. Menurun juga Iya, ya? turun. Kemudian ada Jadi sebelum pandemi itu kita supply lumayan banyak ya toko-toko kecil, tapi karena pandemi banyak toko-toko kecil yang sebenarnya tutup. Yang close juga ya? Close. Jadi mau tidak mau ya menghentikan untuk supply ke sana artinya ya? Iya. Nah, kemudian Pak Ricci tadi kan sudah juga menerima order via online juga, dan tidak menutup kemungkinan juga masyarakat ingin langsung melihat barang-barang dan kondisi barang juga ke toko. Di tengah pandemi seperti ini, protokol kesehatan di Grand Bumi Masnya seperti apa? Selalu ya? Selalu. Jadi staff kita itu selalu pakai masker ya. Kalau di toko sendiri kita di setiap entrance kita ada hand sanitizer. Di kasir kita juga ada hand sanitizer. Malah kita ada pakai face shield juga ya di kasir. Kemudian untuk pengiriman pun sama. Di pengiriman kita selalu pakai masker.
juga memang protokol kesehatan itu sangat penting ya, mulai dari Benar. cuci tangan, hand sanitizer, dan mengarahkan karyawan bahkan customer untuk mentaati protokol kesehatan itu sendiri, Iya, karena benar. saling menjaga gitu, saling Iya. menjaga Dan untuk malah kemarin ada customer yang umpamanya, oh saya tidak mau ke toko, saya mau terima di rumah Iya, saja. Bisa. bisa. Ya, jadi kita memang kirim permudah jadinya. ya, mempermudah customer untuk menerima barang ya, sampai Iya. sehingga memastikan barang ini bisa diterima Dan langsung sangat dicek bagus. di rumah jadinya Iya, barangnya. iya. Jadi bisa, kalau misalnya tidak sesuai bisa tukar langsung. Benar. Gitu ya. Ya. Lebih repot, tapi memang kita utamakan servis untuk customer Iya, sih. betul. Ya. Karena memang Dan memang kita harus mengerti juga dengan betul, kondisi keadaan. sekarang. Jadi selain memberikan kualitas yang bagus, servis juga harus ditingkatkan ya, karena memang kompetitor kan banyak. Jadi saat Benar. ini kita bagaimana bisa melayani, memberikan servis terbaik ya kepada customer gitu. Benar. Ya Pak Ricci, mungkin untuk maintenance ini kan lumayan ya, Apa itu? maintenance untuk perawatan karena elektronik gitu kan. Itu ada ya? Untuk maintenance, ya kita kan seperti contoh kayak di toko ini ada 36 AC nyala. 36 masih Iya, nyala dan ya. selalu nyala. Heeh. Dan pastinya ini selalu harus ada maintenance. Ya. Eskalator juga Iya. seperti itu. Jadi artinya alat-alat yang memang ini ya. Jadi harus terus ya meningkatkan penjualan untuk bisa untuk Betul. operasional juga gitu. Operasional, dan ini juga Karyawan. memang harus kita rawat supaya customer nyaman. Betul, karena kenyamanan memang penting ya untuk Betul. customer Jadi juga. waktu customer pun datang ke toko, dia tetap nyaman. Nah, itu. Ya. Ini Pak Ricci bisa disampaikan keberadaan Grand Bumi Mas, mungkin masyarakat banyak yang belum tahu ya, karena ini adalah tahun kedua Ya. ada di Dance ini. Silakan. Ya, Grand Bumi Mas ini bertempat di Gatot Subroto Barat, nomor 789, ya, di Jalan Besar, ya, Ya. Denpasar. Nah, jam operasional ini buka dari jam berapa? Jam operasional kita untuk saat ini di tengah pandemi dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Full Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu, artinya tidak pernah close ya setiap Nggak hari. pernah close. Pernah Jadi close. kita selalu Every day ya. sediakan servis untuk customer. Ya, jadi kapanpun mereka perlu barang bisa datang aja. Ya. Pak Ricci, mungkin terakhir bisa disampaikan motivasi kepada teman-teman masyarakat ya yang juga memiliki bisnis di tengah pandemi seperti ini. Apa sih yang harus kita lakukan untuk tetap bisa survive? Gitu. Silakan. Nah, untuk saat ini kalau pesan saya sih banyak nabung ya. Banyak nabung, kemudian jaga pengeluaran. Tentunya jaga pengeluaran, mungkin beda dengan sebelum kita pandemi, kita mungkin bisa lebih boros ya, sering Betul. makan keluar gitu umpamanya. Untuk sekarang ya Lebih kita harus kontrol lebih keuangan. kontrol, jaga pengeluaran. Ya, harus jaga keluaran dan juga harus tetap berkreativitas ya di tengah pandemi seperti Betul. ini. Kita tidak bisa hanya berdiam saja. Ya, jangan sampai kita juga pesimis Ya. ya, karena saya yakin sih bisnis di Bali ini Ya, pasti akan bertumbuh. booming lagi. Akan bertumbuh ya. Seiring berjalannya waktu kita sama-sama bisa melewati pandemi ini ya. Badai pasti berlalu. Ya, baik Pak Ricci, terima kasih banyak informasinya. Ya, Sehat-sehat ya. sama-sama. Mbak Dwi juga, makasih. Oke. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Ricci Caesar Bumi, Direktur Grand Bumi Mas di Gatsu. Terima kasih, sampai jumpa. Saya tutup dengan pesan Om Santi Santi. Santi.